Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu kehidupan politik pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya maklumat KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat nomor 5 tanggal 11 November 1945. Juga terjadi perubahan fungsi pada KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Juga adanya penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Dari segi sistem pemerintahan, Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan menjadi kepala pemerintahan. Kegiatan pemerintahan dilakukan oleh menteri. Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen atau DPR. Sistem pemerintahan yang berjalan yakni parlementer. Berikut ini adalah susunan kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu ada Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan yang terakhir yaitu Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet pertama yaitu Kabinet Natsir yang berlangsung dari tahun 1950 sampai tahun 1951. Kabinet Natsir merupakan gabungan antara Partai Masyumi dengan Partai Indonesia Raya atau Parindra, Partai Katolik, Parkindo, dan PSII. Muhammad Natsir merupakan Perdana Menteri pertama kali di Indonesia yang berasal dari Partai Masyumi, yang didukung oleh Muhammad Roem, Asad, Juanda, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Sumitro Coyo Hadikusumo. Perekonomian Indonesia mencapai masa yang paling jaya pada saat Kabinet Natsir ini berlangsung. Namun, Kabinet Natsir mulai runtuh saat Hadikusumo dari PNI mengajukan mosi tuntutan supaya pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 mengenai pemilihan anggota Lembaga Perwakilan Daerah. Kabinet Natsir memiliki beberapa program kerja, seperti yang pertama, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. Yang kedua, menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. Yang ketiga, menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kelima, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Dan yang keenam, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Yang kedua, Kabinet Sukiman yang berlangsung dari tahun 1950 sampai tahun 1952. Kabinet Sukiman merupakan gabungan dari Partai PNI dan Masyumi. Soekarno mendeklarasikan Sukiman dari Masyumi dan Suwirjo dari PNI. Keputusan kontroversial yakni keputusan Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo menyetujui perjanjian Mutual Security Act atau MMSA dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane. Sunario dari PNI berasumsi bahwa Ahmad Subardjo melanggar politik luar negeri bebas aktif. Akibatnya, Ahmad Subardjo mengundurkan diri. Kabinet Sukiman juga memiliki beberapa program kerja, antara lain yang pertama, menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, menciptakan dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka waktu yang pendek dan jangka yang panjang. Yang ketiga, menuntaskan persiapan pemilu dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah. Yang keempat, menyiapkan UU mengenai pengakuan serikat buruh. Yang kelima, melaksanakan politik luar negeri
dengan sistem bebas aktif. Yang terakhir, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia sesegera mungkin. Yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo, terjadi pada tahun 1952 sampai 1953. Kabinet ini termasuk Kabinet Zaken, yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Kabinet Wilopo merupakan gabungan antara PNI dan Masyumi. Kedudukan Kabinet Wilopo semakin tidak seimbang ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Dalam kabinet ini terjadi beberapa permasalahan, diantaranya krisis ekonomi yang terjadi karena anjloknya ekspor impor yang tidak terkendali. Yang kedua, timbul gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang membahayakan keutuhan bangsa. Yang ketiga, terjadinya peristiwa 17 Oktober pada tahun 1952, yaitu peristiwa perselisihan internal dalam lingkungan TNI karena tidak kompaknya TNI. Yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang terjadi pada tahun 1953 sampai 1955. Kabinet ini merupakan gabungan antara PNI dan NU. Masyumi memilih menjadi bagian oposisi. Soekarno menyuruh Ali Sastroamidjojo, PNI, dan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya menjadi Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Adapun prestasinya diantaranya yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau disebut KAA, menyusun panitia pemilu yang diketuai oleh Hadi Kusumo. Dalam mengatasi masalah perekonomian, Kabinet Ali meninjau kembali utang pemerintah dan cadangan devisa negara. Caranya yaitu membatalkan hasil konferensi meja bundar atau KMB. Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955-1956. Program utamanya memberantas korupsi yang didukung oleh rakyat dan TNI. Prestasinya sukses, menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955 yang dilaksanakan dalam 2 tahap untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Ada pihak yang menyebutkan kabinet ini sebagai kabinet Marsumi karena Marsum yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk pada kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR, Wongsonegoro, SKI, PKI, dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tahun 1956 sampai 1957. Gabungan antara PNI, Marsumi, dan NU. Program kerjanya meliputi melakukan pembantalan hasil KMB, berjuang mengembalikan Irian Barat ke naungan Indonesia, memulihkan kembali keamanan dan ketertiban serta pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian, menjalankan hasil keputusan KAA, merealisasikan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Jasa Kabinet Ali II dikarenakan oleh mundurnya sejumlah menteri. Kabinet Juanda pada tahun 1957-1959. Asal-usul pembentukan, keadaan politik dan keamanan Indonesia yang semakin tidak menentu, pertentangan antar parpol semakin parah dan memanas. Programnya antara lain, menyusun Dewan Nasional, badan yang bertujuan meniru dan menyalurkan aspirasi dari berbagai kekuatan dan partai yang ada dalam masyarakat. B. Normalisasi keadaan RI. C. Mengusahakan pengembalian Irian Barat. D. Menyegerakan proses pembangunan. Dalam pemimpinan sistem pemerintahan Juanda ditolong oleh Hardi KH, Indah Khalid, dan Jelemeina. Prestasinya meliputi memutuskan garis kontinental pada wilayah laut Indonesia melewati generasi di Juanda, mengadakan musyawarah nasional atau munas untuk merendam pergolakan di berbagai daerah. Sistem kepartaian dimulai dengan Presiden Soekarno membangun PNI pada tanggal 23 Agustus 1945. Wapres Mahathir menyatakan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 dan terciptanya 10 parpol yaitu Marsumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKR.
Sistem kepartaian yang diterapkan adalah sistem multipartai. Pemilu 1955 diselenggarakan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama tanggal 29 September 1955 untuk pemilihan anggota DPR atau parlemen. Tahap kedua yaitu pada tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota konstituante. 5 partai terbesar dalam pemilu 1955 adalah PNI, Masyumi, PKI, PSII, dan NU. Segi positif yang dapat dipetik yakni tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, sedikitnya jumlah orang yang tidak memilih atau golput, ada kesadaran berdemokrasi. Konstituante hasil pemilu 1955 gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Apa penyebabnya? Yaitu perdebatan berlarut-larut dalam konstituante, adanya perselisihan antara partai, adanya desakan untuk kembali kepada UUD 1945. Langkah lanjutan, Presiden Soekarno mengusulkan agar UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Ahmad Subarjo mengundurkan dirinya. Woi, udah woi.